Puncak Roh Darah. Cheng Jinghui gelisah sejak dia membantai semua orang di lembah roh darah. Tanda seru, terutama belum lama ini, dia tampak merasa gugup, seolah-olah dia sedang dimata-matai. Cheng Jinghui melambai, dan seorang tetua segera berlari mendekat. Ketika lembah roh darah dibantai, apakah pemandangannya sudah dibersihkan? Apakah semua auranya telah musnah? Cheng Jinghui sedikit mengernyit dan berkata, Master Sekte, semuanya telah ditangani. Sudah berhari-hari berlalu, jika Luo Shouhai punya petunjuk, dia pasti sudah menemukannya sejak lama. Orang tua itu berbisik, itu bagus. Cheng Jinghui mengangguk, lalu melanjutkan, saya meminta Anda untuk menanyakan tentang Chen Ping. Apakah Anda mendengarnya? Saya baru mengetahui bahwa Chen Ping sepertinya muncul di 5 sekte besar, lalu pergi lagi. Dalam perjalanan, kami dicegat dan dibunuh oleh saudara laki-laki keluarga Hu, dan ratusan biksu dari lebih dari selusin sekte dan keluarga bangsawan, besar dan kecil, mengejar kami. Tetapi karena beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja dari suku binatang tiba tepat waktu dan menyelamatkan Chen Ping, keberadaan Chen Ping kemudian tidak diketahui. Tapi Chen Ping benar-benar ingin bersama Luo Shouhai di lembah roh darah sepanjang waktu. Menurutku dia seharusnya berada di lembah roh darah sekarang. Tetua itu menjawab dengan hati-hati. Lembah roh darah telah hancur. Apa gunanya tinggal di lembah roh darah? Namun, kakak laki-lakiku sangat beruntung karena dia bisa membiarkan Chen Ping mengikutinya. Saat ini, jika Chen Ping diberikan kepada aliansi penyegel iblis, itu akan menjadi segel yang berharga. Aliansi iblis telah disembah selama ratusan tahun. Mata Cheng Jinghui dipenuhi rasa iri. Master Sekte, banyak keluarga sekte sekarang menangkap Chen Ping, apakah kita juga? Orang tua itu memberi isyarat untuk menyeka lehernya. Jika Chen Ping benar-benar berada di lembah roh darah, itu akan lebih mudah. Saya bisa berbicara dengan kakak laki-laki saya. Bagaimanapun, aliansi penyegel iblis telah mengabdi padamu selama ratusan tahun, jadi aku tidak percaya dia tidak serakah. Cheng Jinghui sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi tidak senonoh. Master Sekte, apakah Anda ingin menghubungi Luo Shouhai dan menguji apakah Chen Ping bersamanya? Tanya sesepuh. Tidak perlu, kamu kumpulkan beberapa orang dan kita akan pergi ke lembah roh darah secara langsung dan kita akan mencari tahu. Cheng Jinghui melambaikan tangannya dan berkata. Karena pembantaiannya di lembah roh darah belum terungkap, tidak perlu terlalu khawatir. Pada saat ini, Luo Shouhai, Iblis San Guilao, dan Chen Ping dengan cepat menuju puncak roh darah. Lembah roh darah dan puncak roh darah tidak berjauhan, naik saja ke puncak gunung dan Anda akan sampai di sana. Tuan Chen, sekarang aliansi Feng Iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu, puncak roh darah pasti sudah mendapat beritanya. Jika Anda mengikuti kami ke puncak roh darah seperti ini, mungkin Cheng Jinghui akan mempermainkannya. Menurutku kamu harus mengubah penampilanmu dan menyembunyikan auramu, agar Cheng Jinghui tidak mengenalimu. Kata hantu gunung iblis kepada Chen Ping. Bagaimanapun, Chen Ping sekarang dianggap sebagai selebriti, dia mungkin dikenali dan diburu kemanapun dia pergi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Chen Ping harus mengubah penampilannya. Chen Ping sekarang memiliki dava pernapasan tiruan, jadi mengubah penampilannya adalah hal yang paling mudah. Tuan Chen, menurut saya Tuan hantu benar. Anda harus mengubah penampilan Anda. Adik laki-laki saya serakah. Jika dia tahu tentang perintah aliansi penyegel iblis untuk membunuh Anda, dia pasti akan mengambil tindakan. Luo Shouhai juga membujuk Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian menggunakan teknik menakjubkan untuk mengubah dirinya menjadi seorang pria parubaya berusia awal 30-an. Aura di tubuhnya juga sebagian tersembunyi, dan sepertinya dia hanya memiliki kekuatan alam fusion. Sekilas terlihat biasa saja, meskipun dia tidak dapat menahan deteksi pihak lain, jika dia melakukan kontak dengan orang-orang Chen Ping, dia hanya perlu mendeteksi napasnya. Anda bisa mengetahuinya, tetapi Anda bisa membodohi orang yang jarang melihat Chen Ping, atau bahkan sekalipun. Berhasil, melihat penampilan Chen Ping yang berubah, Luo Shouhai mengangguk, dan kemudian dengan cepat menuju puncak roh darah. Tepat ketika Cheng Jinghui hendak membawa orang ke lembah roh darah, seorang murid tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa untuk melapor. Master Sekte, Luo Shouhai ada di sini dan telah tiba di luar pintu.
Murid itu berkata dengan panik. Setelah mendengar bahwa Luo Shouhai datang atas inisiatifnya sendiri, Cheng Jinghui langsung menjadi sedikit panik. Sejak dia meninggalkan lembah roh darah dan mendirikan puncak roh darah, Luo Shouhai belum pernah ke puncak roh darah sekalipun. Tapi sekarang mereka mengambil inisiatif untuk menemukannya, yang membuat Cheng Jiahai merasa tidak enak. Kemungkinan besar pihak lain sudah mengetahui tentang pembantaian mereka di lembah roh darah. Berapa banyak orang yang datang? Cheng Jinghui bertanya. 3 orang, jawab murid itu. Setelah mendengar ketiga orang itu, diam-diam Cheng Jinghui menghela nafas lega, lalu berkata, undang mereka masuk. Master Sekte, bukankah Luo Shouhai di sini untuk mengumpulkan pasukan guna menghukum seseorang? Yang lebih tua bertanya, tidak, dia hanya datang dengan 3 orang, bagaimana dia bisa mengumpulkan pasukan untuk meminta pertanggungjawabannya? Jika dia benar-benar tahu bahwa akulah yang bertanggung jawab atas pembantaian di lembah roh darah, maka aku akan membuatnya tidak pernah meninggalkan tempat ini. Petik 2, kata Cheng Jinghui dengan tatapan mematikan di matanya. Bagaimanapun, lembah roh darah juga merupakan tempat di mana Cheng Jinghui belajar di bawah bimbingan gurunya, tetapi sekarang dia secara langsung menghancurkan lembah roh darah. Sikap tidak tahu malu seperti itu pasti akan ditertawakan oleh semua orang. Jadi Cheng Jinghui tidak boleh membiarkan masalah ini terungkap. Cheng Jinghui sedang duduk di kursi utama dan tercengang saat melihat Luo Shouhai berjalan ke aula bersama Iblis San Guilao dan Chen Ping. Dia awalnya mengira Luo Shouhai akan membawa Luo Xi dan Jin Dong. Tanpa diduga, itu adalah orang lain. Terutama hantu gunung iblis tua. Ketika Cheng Jinghui melihatnya, tanpa disadari dia sedikit ketakutan. Cheng Jinghui mengalihkan perhatiannya ke Chen Ping lagi, meliriknya sebentar, dan kemudian menjauh. Seorang biksu Fusion Realm tidak dapat menarik perhatiannya sama sekali. Kakak senior, aku ingin tahu ada apa denganmu tiba-tiba datang ke tempatku. Cheng Jinghui bertanya pada Luo Shouhai. Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dan bertanya langsung tanpa berbelit-belit, murid-muridku dari lembah roh darah dibantai dan tidak ada seorang pun yang hidup. Apakah kamu yang melakukan ini? Apa? Cheng Jinghui tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tetapi saat ini, dia sudah panik. Dia tidak menyangka Luo Shouhai akan begitu terus terang. Namun, sepertinya Luo Shouhai hanya menebak-nebak, jadi Cheng Jinghui berpura-pura terkejut. Kakak senior, apa yang kamu katakan? Lembah roh darah dibantai, dan tidak ada yang hidup. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana kamu bisa meragukanku? Meskipun aku membencimu dan aku sangat menyukai lembah roh darah, mustahil bagiku untuk melakukan hal seperti itu. Lembah roh darah adalah akarku. Jika aku melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada babi atau anjing, aku akan ditertawakan sampai mati. Katakan padaku, apa yang terjadi? Jika aku mengetahuinya, siapapun yang berani menyerang lembah roh darah akan dipotong-potong. Cheng Jinghui menghancurkan meja di depannya dengan telapak tangan yang marah. Melihat Cheng Jinghui seperti itu, Luo Shouhai tidak tahu sejenak. Lagi pula, dia tidak ingin percaya bahwa Cheng Jing akan melakukan ini. Kakak senior, bagaimana Cheng Jinghui bisa melakukan hal seperti itu? Chen Ping melihat penampilan luar biasa Cheng Jinghui dengan cibiran di wajahnya. Orang ini sangat pandai berpura-pura. Sayang sekali jika tidak bertindak. Luo Shouhai melirik ke arah Chen Ping dan melihat Chen Ping diam, jadi dia bertanya kepada Cheng Jinghui, kamu benar-benar tidak melakukan ini? Kakak senior, bagaimana aku bisa melakukan hal buruk seperti itu? Jika aku melakukannya, aku akan disambar petir dan mati. Cheng Jinghui sebenarnya mulai bersumpah. Ketika Luo Shouhai melihat ini, dia sangat percaya pada Cheng Jinghui. Adapun apa yang dikatakan Chen Ping, mungkin itu benar-benar mimpi. Karena itu bukan kamu, aku tidak akan mengganggumu. Luo Shouhai bersiap untuk meninggalkan Blood Spirit Peak. Ya. Bahkan jika Cheng Jinghui tidak melakukan hal-hal di lembah roh darah, Luo Shouhai tidak akan memandang Cheng Jinghui dengan baik. Kakak senior, tunggu sebentar. Melihat Luo Shouhai hendak pergi, Cheng Jinghui buru-buru mengejarnya. Apa yang kamu inginkan? Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dengan waspada. Kakak senior, kamu akhirnya datang ke tempatku, tapi kamu masih harus melakukan sesuatu sebelum pergi. Aku hanya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Cheng Jinghui menarik Luo Shouhai dan duduk. Apa yang kamu mau dari aku? Luo Shouhai selalu memasang wajah datar.
Saudaraku, kudengar pria bernama Chen Ping sepertinya ada di lembah roh darahmu, kan? Dan selama ini, dia sepertinya selalu bersama kakak laki-lakinya. Cheng Jinghui bertanya pada Luo Shouhai. Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dengan waspada dan berkata, apa yang Anda minta pada Tuan Chen? Kakak senior, pernahkah kamu mendengar rumor? Kata Cheng Jinghui. Apa rumornya? Luo Shouhai tahu apa maksud Cheng Jinghui, tapi dia bertanya pura-pura tidak tahu. Aliansi penyegel iblis turun dengan perintah pembunuhan dan mengejar Chen Ping. Dan siapapun yang bisa membunuh Chen Ping, atau menangkapnya dan menyerahkannya ke aliansi penyegel iblis, bisa mendapatkan pemujaan 100 tahun dari iblis aliansi penyegelan. Apakah kamu tahu betapa besarnya sumber daya yang diperoleh dari upeti 100 tahun aliansi penyegel iblis? Jika kita bisa mendapatkan sumber daya ini, kamu akan dapat membangun kembali lembah roh darah pada saat itu, dan itu akan menjadi jauh lebih kuat daripada sekarang. Cheng Jinghui berbisik pada Luo Shouhai. Meskipun kamu berani mempunyai niat jahat terhadap Tuan Chen, kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Bos hantu gunung iblis yang mendengarkan dari samping mendengus dingin ketika dia melihat Cheng Jinghui juga ingin menyerang Chen Ping. Cheng Jinghui hanyalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, dan penatua hantu gunung iblis tidak takut sama sekali. Cheng Jinghui dikejutkan oleh dengusan dingin dari Demon Mountain Ghost. Bagaimanapun, reputasi Demon Mountain Ghost di area Gunung Tianmo ini tidak berlebihan. Hantu tua, tidakkah kamu ingin mendapatkan upeti 100 tahun dari aliansi iblis itu? Dengan sumber daya ini, aku akan sangat mudah bagi Anda untuk menerobos alam kesengsaraan dan naik ke alam Mahayana ketika saatnya tiba. Tanda seru petik 2. Cheng Jinghui sedang menggoda Tuan Hantu Gunung Iblis. Lagi pula, tidak ada biksu yang bisa menahan godaan alam. Apalagi naik ke Mahayana, bahkan jika saya naik ke keabadian, saya tidak mungkin berurusan dengan Tuan Chen. Hantu gunung iblis tua itu meludah dengan keras. Cheng Jing akan melihat situasinya dan mengabaikan Mo San Guilao. Selama Luo Shouhai setuju, masalah ini akan dianggap sukses. Jika Mo San Guilao tidak setuju, apa yang akan terjadi? Mungkinkah dia sendiri yang bisa menangani dua dari mereka, kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan? Kakak senior, menurutku kamu tidak terlalu bertele-tele, kan? Ini adalah penghormatan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan dan tidak akan pernah datang lagi. Cheng Jinghui menatap Luo Shouhai, seolah dia ingin melihat ke dalam hati Luo Shouhai. Dia belum tahu bahwa Chen Ping ada di sampingnya saat ini, menatapnya dengan mencibir. Biar ku beritahu padamu, apalagi ibadah 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, bahkan jika itu adalah ibadah 1000 tahun, aku tidak akan pernah mengkhianati Tuan Chen. Saya juga menyarankan Anda untuk tidak memikirkan apapun tentang Tuan Chen, jika tidak, jangan salahkan saya karena mengabaikannya. Luo Shouhai menatap tajam ke arah Cheng Jinghui, lalu berdiri dan berjalan keluar. Cheng Jinghui tidak menyangka Luo Shouhai akan menolak begitu saja, dan tertegun sejenak. Tuan Luogu, tunggu sebentar. Saat ini, Chen Ping berbicara. Luo Shouhai tertegun sejenak, lalu bertanya, Chen. Tuan Cheng, ada apa? Luo Shouhai hanya ingin menelepon Chen Ping, tetapi kemudian dia teringat bahwa Chen Ping telah mengubah penampilan dan identitasnya, jadi dia segera mengganti namanya. Aku punya sesuatu yang aku ingin kamu hargai, kata Chen Ping dan mengeluarkan jam. Cheng Jinghui melihat jam di tangan Chen Ping, matanya penuh keraguan. Luo Shouhai juga mendekat dan melihatnya dengan wajah bingung.